Al-Quran ya, yang berbahasa Arab, Al-Injil yang asli yang berbahasa Suryani, kitab Zabur yang asli yang berbahasa Suryani, kitab Taurat yang asli yang berbahasa Ibrani, itu semuanya disebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'abidin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir wa silsilati rijalit tariqati ar-Rifa'iyah wa silsilati rijalit tariqati al-Qadiriyah wa silsilati rijalit tariqati an-Naqshbandiyah wa silsilati rijalit tariqati al-Alawiyyah wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa asatidatana wa asatidata asatidatina wa nakhussu khususan ila syekh masyayikhina Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Abdul Wahhab Hasbullah wa Syekh Bisri Shamsuri wa Syekh Abdul Aziz Mashhuri wa Syekh Abdul Muhaimin Nur wa sa'ir masyayikhina wa asatidatina wa biniyati tawfiq wa taysir wa biniyati qada'i jami'il hajat wad duyun wa biniyati shifa' wan nasr 'ala al-a'da' wa qabul ad-du'a wa nail kulli sul wa ru'yati ar-rasul wa shafa'ati ar-rasul wa murafaqati ar-rasul fil akhirah wa liridha'illahi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-23 dari kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid. Kita masih dalam pembahasan tentang bait nazam ke-29. Hayatuhu kadzal kalamu sam'u thummal basar bidhi atana sam'u. Kita telah sampai pada bait nazam ke-29 yang berbunyi hayatuhu kadzal kalamu sam'u thummal basar bidhi atana sam'u. Pada pertemuan ke-22 yang lalu kita telah menjelaskan beberapa poin penting tentang sifat al-kalam. Kita telah menjelaskan beberapa poin penting tentang sifat al-kalam. Pada pertemuan ke-23 ini insyaallah akan kita lanjutkan menyampaikan penjelasan masih tentang sifat kalam, masih tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kami telah menyampaikan bahwa sifat kalam Allah sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah yang lain ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir, tidak bisa dibayangkan. Jadi sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Terkadang ada sebagian orang yang menuding kita, kaum ahli sunnati wal jamaah, terlalu ribet di dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah cukup, kata mereka, kata sebagian dari mereka, bukankah cukup ketika kita mengatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, titik, sudah. Bukankah tidak ada sama sekali ulama salaf yang sedetail kita di dalam menjelaskan sifat kalam? Kita katakan kepada mereka bahwa salah seorang ulama salaf
salah seorang ulama besar ya, yang hidup pada masa salaf. Lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Al-Imam Al-A'zam Al-Mujtahid Al-Wali Al-Wari' Az-Zahid Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau mendetailkan penjelasan tentang sifat kalam sedetail para ulama sekarang, para ulama kalam pada masa khalaf ya, ketika mereka menjelaskan sifat al-kalam, sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keterangan seperti ini sudah ada pada masa salaf, bukan ulama yang datang belakangan saja yang mendetailkan penjelasan tentang sifat kalam ya. Para ulama salaf diantaranya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan apa? Wa yatakallamu la kakalamina wa yatakallamu la kakalamina nahnu natakallamu bil alati minal makharij wal huruf wallahu mutakallimun bila alatin wala harfin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallamu, berfirman, berbicara ya, berkalam, la kakalamina, tidak seperti kalam kita. Nahnu, kita, natakallamu, kita berbicara, bil alati minal makhariji wal huruf, kita berbicara dengan alat, dengan organ, dengan makhraj ya. Kalam kita keluar dari makhraj, dari tempat-tempat keluarnya huruf, membutuhkan organ, membutuhkan lisan. Kalam kita seperti itu. Sedangkan wallahu mutakallimun bila alatin wala harfin. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bila alatin, tanpa alat, tanpa organ, tanpa lisan, tanpa bantuan alat apapun, wala harfin. Dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berubah huruf. Jadi ketika kita menjelaskan seperti apa yang kita jelaskan mengikuti para ulama Asy'ariyah, Maturidiyah di dalam menjelaskan sifat al-kalam, ini kita memiliki salaf, kita memiliki panutan di kalangan para ulama salaf yang juga melakukan atau menyampaikan penjelasan dengan pola yang sama ya, dengan pola yang rinci, dengan pola yang detail, yaitu Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Hanafi, salah seorang tabi'in ya, salah seorang ulama di kalangan tabi'in yang berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam menyikapi sampai saking fasihnya, di dalam menyikapi sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada muncul tiga aliran. Yang pertama adalah kaum mujassimah, musyabbihah ya, kaum mujassimah, aliran musyabbihah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk, disifati dengan sifat-sifat makhluk, meyakini bahwa Allah adalah jisim, benda yang tersusun dari bagian-bagian. Mereka meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, dan sifat kalam Allah itu berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Bahkan mereka juga mengatakan Al-Quran yang kita baca itu adalah qadim. Al-Quran yang berupa suara, yang berupa bahasa, yang berupa huruf yang kita baca, yang berupa lafaz, itu kata mereka adalah, sebagian dari mereka mengatakan apa? Itu qadim, itu tidak memiliki permulaan. Ini adalah perkataan atau pernyataan yang sungguh bertentangan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian aliran yang kedua adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah, mereka mengingkari sifat kalam. Mereka menafikan sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mutakallim itu dalam arti, kata mereka, Allah mutakallim itu dalam arti Allah mewujudkan atau menciptakan suara dan huruf ya pada tempat-tempat tertentu ya. Seperti apa? Ketika Allah, kata mereka, kata Mu'tazilah, menciptakan huruf dan bahasa
ya, huruf dan bahasa, rangkaian huruf ya dan bahasa di Al-Lauh Al-Mahfuz, maka itulah yang disebut dengan Allah mutakallim. Allah berfirman. Ya, jadi orang Mu'tazilah itu mereka tidak mengingkari bahwa Allah mutakallim, ya. Yang mereka ingkari adalah sifat kalam. Mereka menyatakan bahwa Allah mutakallim ya, tetapi Allah tidak memiliki sifat kalam. Jadi mereka mengingkari sifat-sifat Allah secara umum, termasuk sifat kalam. Mereka tidak bisa mengingkari bahwa Allah mutakallim karena memang di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi mereka mengatakan bahwa wa kallama Allah mutakallim, kata mereka Allah mutakallim kepada Nabi Musa itu dalam arti Allah menciptakan suara pada pohon di dekat Nabi Musa. Ya, seperti itu keyakinan orang Mu'tazilah. Sedangkan Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengajarkan kepada kita bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, tetapi sifat kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Jadi yang pertama tadi apa? Musyabbihah, mujassimah. Mereka meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, dan kalam Allah berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Yang kedua aliran Mu'tazilah, mengingkari sifat kalam. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah, ini yang benar, ya, yang kita ikuti dari masa ke masa diyakini oleh para ulama, oleh golongan mayoritas yang bernama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang sejatinya mereka adalah orang-orang yang mengikuti akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kalam, tetapi sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Nah, kemudian poin selanjutnya, Al-Quran ya, yang berbahasa Arab, Al-Injil yang asli yang berbahasa Suryani, kitab Zabur yang asli yang berbahasa Suryani, kitab Taurat yang asli yang berbahasa Ibrani, itu semuanya disebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah. Loh, katanya kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Lah Al-Qur'an yang kita baca itu kalau kita baca kan mengeluarkan suara. Kemudian kalau kita lihat ia berupa suara, ia berupa rangkaian huruf, ia berupa bahasa Arab. Katanya sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Lah ini Al-Qur'an yang kita baca kok berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, dan ia disebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama Asy'ariyah ya menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an ya, begitu juga Injil, begitu juga Zabur, begitu juga Taurat dan suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa orang nabi, itu memiliki dua itlaq, memiliki dua sebutan, memiliki dua penyebutan, memiliki dua makna. Ya, memiliki dua itlaq, memiliki dua penyebutan. Dalam konteks tertentu, kalau disebut Al-Qur'an atau kitab suci yang lain, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dalam konteks yang lain, kalau disebut Al-Qur'an, maka yang dimaksud adalah makna yang kedua, yaitu lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kalau memang berupa Al-Qur'an. Kalau berupa Taurat berarti lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan begitu seterusnya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Kalau ia berupa Al-Qur'an, maka ia berupa suara, bahasa Arab, ia berupa rangkaian huruf. Jadi Al-Qur'an, ketika disebut Al-Qur'an, maka lafadz Al-Qur'an ini memiliki dua itlaq, dua penyebutan. Penyebutan yang pertama
Ketika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Dalam konteks yang lain, ketika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril yang berupa suara, ya, kalau dibaca berupa suara, yang berupa rangkaian huruf, dan berupa bahasa Arab. Nah, begitu juga kalau kita mengatakan kalamullah. Begitu juga kalau kita mengatakan apa? Kalam Allah. Kalam Allah ini juga memiliki dua itlaq, memiliki dua penyebutan, memiliki dua makna. Makna yang pertama, kalau disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah apa? Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang ada tanpa permulaan, tanpa akhir, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak dimulai, tidak dijeda, tidak diakhiri, ya, tidak seperti kalam makhluk, tidak keluar dari makhraj, tidak butuh kepada alat, dan lain sebagainya. Kemudian makna yang kedua, itlaq yang kedua, penyebutan yang kedua, ketika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Musa, kalau berupa Al-Quran berarti kepada Nabi Muhammad, kalau berupa Taurat berarti kepada Nabi Musa alaihi salam, dan seterusnya, ya, melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Jadi yang berbeda-beda itu adalah ibarat, ungkapannya, ya. Sedangkan sesuatu yang diungkapkan, yaitu sifat kalam Allah, itu esa, satu, ya, tidak berbeda-beda, tidak terikat dengan zaman tertentu. Sesuatu ya, jadi di sini ada sesuatu yang diungkapkan, al-mu'abbar anhu, yaitu sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, ia bukan makhluk, ia tidak memiliki permulaan, tidak memiliki akhir, tidak seperti kalam kita. Sedangkan al-ibarat, ya, ungkapannya, sesuatu yang mengungkapkan, yang diungkapkan itu, sesuatu yang mengungkapkan sifat kalam Allah itu, ya, maka ia bisa jadi berupa bahasa Arab, ya, yang disebut Al-Quran, bisa jadi berupa bahasa Ibrani yang berupa kitab Taurat, bisa jadi berupa bahasa Suryani yang berupa kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, atau berupa bahasa Suryani juga yang berupa apa? Kitab Injil yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi pendekatannya begini, ya, ini bukan menyamakan, bukan penyamaan, tetapi pendekatan. Pendekatannya begini. Ini sudah pernah saya sampaikan waktu mengkaji kitab Aqidatil Awam, ya. Pendekatannya adalah seperti ini. Jika saya menulis lafadz Allah di papan tulis, jika saya menulis lafadz Allah di papan tulis, kemudian kalian saya tanya, ini apa? Lalu kalian menjawab, Allah. Jawaban kalian benar apa salah? Benar. Kemudian saya bertanya lagi kepada kalian, kita menyembah siapa? Allah. Kita menyembah siapa? Allah. Nah, Allah yang kita sembah, Allah yang kita sembah, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai segala sesuatu. Allah yang kita sembah itu bukanlah tulisan Allah yang saya tulis di papan tulis. Ya. Allah yang kita sembah adalah zat yang berhak dan wajib disembah, Tuhan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, yang tidak bisa dibayangkan, yang tidak menempati suatu tempat, tidak berukuran, tidak menempati suatu arah. Sedangkan lafadz yang tertulis di papan tulis ini disebut Allah dalam arti apa? Ungkapan, yang mengungkapkan. Ini adalah tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita sembah. Allah yang wajib kita sembah bukan tulisan Allah di sini, ya kan?
Ini adalah ungkapan, tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah, zat Allah yang wajib kita sembah. Nah, Al-Quran itu bisa bermakna al-mu'abbar anhu, bisa bermakna al-ibarat, ya, bisa bermakna yang diungkapkan, ya, artinya apa? Sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan bisa bermakna ungkapan mengenai hal itu. Jadi lafadz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa bahasa Arab, ya, yang berupa suara kalau kita baca, yang berupa rangkaian huruf, itu disebut kalam Allah dalam arti apa? Ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Tulisan tadi, tulisan Allah disebut Allah dalam arti ia adalah ungkapan mengenai Allah yang wajib kita sembah. Lafadz Al-Quran disebut kalam Allah, ya, padahal kalam Allah itu bukan berupa suara, bahasa, dan huruf kan, ya kan? Tetapi Al-Quran yang berupa lafadz ini disebut kalam Allah dalam arti apa? Ia adalah ungkapan, ia adalah tulisan, ia adalah huruf yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Paham ya? Jadi Al-Quran disebut kalam Allah itu karena dua hal. Yang pertama adalah karena ia ungkapan, karena ia adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Alasan yang kedua, ia disebut kalam Allah karena ia bukanlah karangan malaikat Jibril. Ia bukanlah susunan dan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hal yang penting untuk kita sampaikan, bahwa tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk secara mutlak, ya. Tidak boleh kita mengatakan fi maqamil itlaq Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena sangat dikhawatirkan, ya, sangat dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman pada diri orang yang mendengar perkataan kita itu Al-Quran makhluk. Ya, bisa jadi dia memahami bahwa Al-Quran yang merupakan sifat bagi kalam Allah Subhanahu wa taala yang bukan berupa suara, bahasa, dan huruf itu adalah makhluk. Nah, ini fatal kalau dia memahami seperti itu, ya. Makanya tidak boleh kita mengatakan secara mutlak Al-Qur'anu makhluk. Ya. Karena Al-Qur'an itu memiliki dua sebutan seperti yang kita sampaikan tadi. Tetapi boleh dijelaskan fi maqamit ta'lim, ya. Boleh dijelaskan fi maqamit ta'lim dengan qaid, dengan embel-embel, dengan tambahan penjelasan. Apa tambahan penjelasan itu? Kita jelaskan bahwa lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril yang berupa suara, bahasa, dan huruf itu adalah makhluk. Nah, kalau ada tambahan keterangan seperti itu boleh. Tetapi kalau secara mutlak dikatakan Al-Qur'anu makhluk tanpa ada tambahan keterangan, tidak boleh, haram, ya. Karena akan rentan disalahpahami. Nah, satu hal lagi yang penting untuk kami sampaikan terkait dengan sifat kalam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun, surat An-Nahl. Kemudian di dalam surat Yasin, ya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dua ayat ini tidak berarti, ya, tidak berarti bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan sesuatu, maka ia mengatakan kun dengan kaf dan nun.
Ya, karena di dalam hitungan 1 detik atau bahkan kurang dari 1 detik, Allah menciptakan makhluk yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang tidak terhitung jumlahnya. Ini gerakan manusia itu seluruhnya kan, manusia bergerak itu semuanya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedipan mata, dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa miliar orang yang mengedipkan mata. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa orang yang menggerakkan tangannya. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa deburan ombak di laut, ya. Itu semuanya adalah ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa tetes air hujan yang turun ke bumi. Ya, berapa ribu atau berapa juta atau berapa miliar tetes air hujan yang turun ke bumi. Dalam hitungan kurang dari 1 detik. Itu semuanya adalah makhluk ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, berapa juta bayi yang lahir di seluruh dunia. Berapa orang yang mati di seluruh dunia. Ya, bukan 1 RT, bukan 1 RW. Di berbagai belahan dunia dalam hitungan kurang dari 1 detik, di waktu yang sama. Berapa orang yang mati, berapa bayi yang lahir. Ya, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan sesuatu, lalu ia mengatakan kun, maka Allah tidak akan memiliki pekerjaan lain kecuali mengatakan kun. Ya, kun setiap saat kun. Karena makhluk Allah dalam hitungan kurang dari 1 detik saja jumlahnya jutaan. Paham? Nah, jadi ayat ini maknanya apa? Ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa sebagaimana kita mengatakan kun itu mudah. Ya. Sebagaimana kita kalau mengatakan kun itu mudah apa tidak kita mengatakan kun? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menciptakan apapun ia mudah melakukannya. Ya. Tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan, tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Apapun yang Allah kehendaki untuk ia ciptakan, maka akan terwujud apa yang dia ciptakan. Apa yang dia kehendaki untuk diciptakan, maka pasti akan tercipta. Tanpa ada yang bisa menghalangi, tanpa ada yang bisa mencegahnya. Dengan sangat mudah Allah menciptakan apapun yang dia kehendaki. Kemudian kun ini kan bahasa, ya, bahasa Arab. Kun adalah bahasa Arab. Seandainya kun ini, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun, ya, maka akan membutuhkan kun sebelumnya. Ya, karena ia makhluk, ia memiliki permulaan kun. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kun setiap kali menciptakan sesuatu, maka pasti akan butuh kun sebelumnya. Kemudian membutuhkan kun sebelumnya, membutuhkan kun sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai tidak ada ujung pangkalnya, dan ini mustahil. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang muhal. Jadi oleh karena itu para ulama sepakat menyatakan bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir. Ia bukanlah berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak seperti kalam kita. Cukup ya? Mudah-mudahan hari Selasa depan kita bisa live streaming lagi. Ada beberapa kendala. Selasa yang lalu ada kendala, kemudian Selasa sebelumnya juga ada kendala. Sudah berapa Selasa kita nggak ngaji nih ya? 2 atau 3 Selasa ya. Insyaallah kita lanjutkan Selasa depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan istiqamah dalam diri kita masing-masing sehingga kita terus semangat di dalam mempelajari ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama serta mengamalkan ilmu agama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.